Ini adalah amalan yang dahsyat. Ingat saudara, ini amalan yang dahsyat. Ketika kalian punya rezeki, ambil dulu. Ambil sebagian dulu, kasihkan ke ibu kalian. Dari sinilah nanti akan terucap doa yang luar biasa yang akan mengangkat derajat kalian di kemudian hari. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ayat ini telah diturunkan 1400 tahun yang lalu, dan ini merupakan undang-undang bagi seluruh umat manusia yang wajib dijalankan. Bahkan dari hadis Rasulullah pernah disebutkan dalam suatu forum ngaji bareng sahabat-sahabat, Rasulullah bersabda, akan celaka seseorang, akan celaka seseorang, akan celaka seseorang. Qila man ya Rasulullah. Kemudian sebagian sahabat bertanya, siapa Rasulullah yang celaka? Nabi menjelaskan, yaitu seseorang yang sempat menemui kehidupan orang tuanya, salah satu dari orang tuanya atau kedua orang tuanya, sempat menemui masa tuanya, akan tetapi dia tidak masuk surga. Dalam arti kesempatan untuk berbakti pada orang tuanya disia-siakan. Itulah kata Nabi, orang yang sangat celaka. Karena apa? Di depan matanya ada pintu surga yang seharusnya bisa dimanfaatkan jalan tersebut untuk menuju pintu surga. Itulah kenapa Nabi mengatakan bahwasanya akan celaka bagi orang yang tidak bisa memanfaatkan masa hidup orang tuanya untuk dia berbakti kepadanya. Kembali pada ayat yang kita baca tadi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Telah diundangkan, telah dicatatkan dikala itu, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Ini tertera dalam surat Al-Isra ayat 23. Di sini ditekankan, bahkan ditaruh di bawah posisinya alla ta'budu illa iyyah. Setelah menyembah Allah, kemudian wabil walidaini ihsana, kemudian berbuat baik kepada orang tua. Di sini yang harus kita pahami bahwasanya ihsana itu sudah level yang sangat tinggi. Jadi yang disebut ihsana itu posisi terlihat ataupun tidak terlihat, itu baru dikatakan ihsan. Entah itu orang tua kita melihat, entah itu orang tua kita tidak melihat, bahkan sekalipun orang tua kita sudah tiada, berbuat ihsan untuk orang tua itu wajib. Orang tua sudah tiada, gimana cara berbuat baiknya?
Minimal kalau tidak bisa beramal jariah untuk orang tuanya, minimal jangan berbuat yang bisa memperburuk atau menjelekkan nama orang tuanya. Karena nama orang tua kita akan selalu disebut di belakang nama kita. Fulan bin Fulan telah mengerjakan ini, Fulan bin Fulan telah bermaksiat ini, Fulan bin Fulan telah mengerjakan kemaksiatan, dosa dan sebagainya, akan tetap disebut. Maka dari itu, walaupun orang tua sudah tidak ada, harus tetap berbuat baik, menjaga nama baik orang tua kita. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma au kilahuma. Bahkan sekalipun sampai keduanya itu menemui usia yang tua renta, keduanya atau salah satunya sudah sampai tua renta. Seperti yang kita tahu bahwa orang itu kalau sudah tua renta, Masya Allah, permintaannya ada aja, bahkan kembali lagi seperti anak kecil. Dan itu dilarang dalam ayat ini, wala taqul lahuma uff. Jangan sampai kalian mengucapkan kata uff. Uff itu menghela nafas, menggerutu. Nah, ambilkan air. Dia berdiri mengambil air ini untuk minum ibunya, tapi sambil bilang uff. Ini lagi enak-enaknya mainan, dipanggil suruh ngambilkan air. Berdiri dia ngambilkan air tapi sambil menggerutu. Itu tidak boleh. Al-Quran yang melarang. Wala tanharhuma, dan jangan sampai menghardik keduanya. Jangan sampai membentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah pada keduanya dengan perkataan yang karim, yang mulia. Sekarang mari kita sejenak merenung. Kapan terakhir kali kita membentak orang tua kita? Kapan terakhir kali kita bertutur kata yang baik pada orang tua kita? Marilah kita merenung sejenak. Dalam sehari ini tadi, apakah kita pernah membentak orang tua kita? Apakah mulut kita pernah menyakiti orang tua kita? Dan apakah kita saat ini sudah minta maaf pada keduanya? Al-Quran melarang kita menghardik keduanya, sekalipun orang tua kita sudah renta, sudah merepotkan, sudah kita anggap menjadi beban bagi kehidupan kita. Apakah kita sudah minta maaf pada mereka? Saudara jamaah, Tuhan menyuruh kita untuk berkata dengan kata-kata yang mulia. Dan bahkan di ayat selanjutnya dijelaskan, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan rendahkan sayapmu di hadapan keduanya. Dijelaskan seolah bagaikan burung piyik yang merentak di hadapan induknya. Jangan mentang-mentang kalian sudah sukses, kalian sudah menjadi orang hebat, akhirnya kalian semena-mena terhadap orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan selalu mintalah ampun kepada Tuhan untuk keduanya. Biasakan saudara, biasakan untuk duduk di dekat orang tua kalian. Biasakan untuk duduk dan melihat wajah orang tua kalian yang sudah tua, dan doakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sambil pandanglah wajah keduanya,
wajah orang tua kita yang sudah tua renta. Dan kita doakan, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai henti-henti mendoakan orang tua kita. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Demi Allah, saudara, orang tua kita tidak mengharap kita sukses jadi orang besar di dunia. Yang mereka harap kita jadi orang yang berbakti. Orang tua kita terkadang rindu dengan memegang tangan kita sendiri. Mereka rindu memegang tangan anaknya sendiri. Tapi kalian sudah mengalihkan pegangan tangan kalian pada kekasih kalian, pada istri kalian. Sedangkan orang tua kalian sebenarnya cemburu. Mereka ingin memeluk kalian. Demi Allah, saudara, sehebat apapun kalian, di mata orang tua kita, kalian hanyalah anak kecil. Mereka ingin tetap memegang kalian. Mereka ingin tetap membelai kalian. Apakah kalian masih ingat kapan terakhir kalian memegang tangan orang tua kalian sambil mencium kulitnya yang sudah tua? Kapan terakhir kalian mencium tangan orang tua kalian? Apalagi kalian yang jauh di perantauan. Apakah kalian akan tega membiarkan tangisan orang tua kalian? Mereka rindu. Mereka rindu, ingin kalian di dekatnya. Dan ketahuilah bahwa ridho Rabbi ma'a ridho walidi. Keriduan Allah itu bersama keriduan orang tua kalian. Apakah kalian berharap akan sukses dunia akhirat apabila orang tua kalian tidak meridhoi? Mustahil, saudara. Mustahil. Sedangkan Nabi saat itu pernah didatangi seorang sahabat. Ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad di jalan Allah. Yang ditanyakan pertama kali oleh Nabi apa? Bukan keahlian berperangnya, bukan berapa banyak hartanya, tapi yang ditanyakan Nabi adalah, apakah orang tuamu masih ada? Apakah ibumu masih ada? Kata sahabat, masih ada Nabi. Pulang kau. Kata Nabi, suruh pulang. Ada surga di rumahmu. Seorang sahabat yang ingin jihad mencari surga, ingin mati syahid, bahkan disuruh pulang oleh Rasulullah, disuruh mengabdi pada orang tuanya. Kata Nabi, di situ surgamu. Betapa pentingnya berbakti pada orang tua. Ingatlah, saudara-saudaraku, kalian yang di perantauan, kalian yang jauh dari orang tua, entah kalian menuntut ilmu, atau kalian bekerja, atau kalian sedang bertugas, ingatlah, keriduan orang tua, jadikan itu senjata utama. Kita jauh, bisa telepon pagi, mungkin sebelum kerja, usahakan telepon ibu kita, bagaimana kabarnya, saya mau berangkat bu, saya mau berangkat kerja, saya mau berangkat kuliah, minta ridhonya. Itu keriduan ibu kita akan menyertai perjalanan kita. Dan apabila kalian mendapatkan rezeki, jangan sampai lupa, nomor satu sebelum kalian pakai rezeki itu, kasih orang tua duluan. Entah orang tua kita perlu,
ataupun tidak perlu. Kasih dulu. Mencari berkah, doa ridho dari orang tua. Dan ini adalah amalan yang dahsyat. Ingat saudara, ini amalan yang dahsyat. Ketika kalian punya rezeki, ambil dulu. Ambil sebagian dulu, kasihkan ke ibu kalian. Dan dari sinilah nanti akan terucap doa yang luar biasa yang akan mengangkat derajat kalian di kemudian hari. Minimal perjalanan kalian akan berkah. Tidak akan habis rezeki kalian ketika kalian berikan pada orang tua kalian. Terkadang orang masih berpikir untuk memberi pada ibunya, harus minta izin dulu pada istrinya. Ibumu yang melahirkanmu, kenapa kamu harus izin sama istrimu? Ibumu yang melahirkanmu, yang membesarkanmu, tidakkah dia punya hak yang lebih banyak dari hasil kerjamu? Saudara, membahagiakan orang tua adalah hal yang sangat diharuskan, sangat diwajibkan. Kita tidak tahu umur orang tua kita tinggal berapa. Dan kita tidak tahu apakah besok kita masih bisa mencium aroma tangannya. Apakah kita masih bisa memeluk tubuhnya. Dan apakah kita bisa bersandar lagi di pahanya. Kita tidak tahu. Maka dari itu, saudara, kalian yang jauh, usahakan ketika kalian membiasakan diri untuk menyempatkan waktu berkunjung pada orang tua, silaturahim pada orang tua, waktu kalian akan diberkahi. Jangan sampai kalian menganggap tidak ada waktu, tidak sempat. Jangan sampai. Justru kalian ketika sering menyempatkan waktu berkunjung pada orang tua, disitulah waktu kalian akan terasa longgar, waktu kalian akan terasa berkah. Biaya sekian Ustadz, waktu harus libur sekian Ustadz, saya keluar uang buat beli tiket, buat beli oleh-oleh, buat ini, gaji saya cuma sekian. Jangan kau pikirkan, karena janji daripada Rasulullah, barang siapa yang berbuat kebaikan maka akan dilipat gandakan jadi minimal 10 kali. Dan dari penjelasan hadis yang lain bahkan 700 kali lipatan. Jadi jangan sampai kalian merasa akan berkurang hartanya, akan habis hartanya, dan tidak cukup hartanya. Disitulah saya akan berpesan pada kalian semua, berbaktilah selagi orang tua kita masih ada.